Waktu pertama kali saya lihat Bang Rocky itu cerita tentang feminisme, ya, Bang masih ingat kali ya, sebuah feminisme laki-laki baru. Wah, di monitor semua. Okay. Itu karena saya harus men-setting untuk melihatnya dengan relax, sehingga otak reptil tidak fight dan flight gitu. Nah, pada saat di awal kita membuat relax, kemudian emosi itu otomatis tuh. Kalau batang otak relax, emosi juga relax, maka level emosi naik ke acceptance. Sehingga kan pembahasan itu kan cukup panjang ya, Bang Rocky mengatakan ya, dan intinya tuh baru ada di tengah tuh, di menit kesekian gitu. Oke. Kemudian, oh ini dia nih, ini masuk ke sini. Karena kalau misalnya kita belajar pada siapapun, kemudian kita men-setting batang otak sudah rileks, otak emosi mamalia juga sudah rileks dan naik ke level acceptance, itu mau musuh juga yang ngomong kita bisa dapat juga dia punya intisari kebenaran-kebenarannya. Di Gunung Elbrus atau di Himalaya yang dinginnya itu minus 30 dinginnya, kecepatan angin 80, menahan dingin segala macam, dan dikejar oleh target tapi sekaligus dibatasi oleh kelelahan. Nah, dalam keadaan itu seluruh hormon itu seolah bergejolak, ingin saling memanfaatkan. Hormon mana yang akan membuat kita mengambil keputusan berhenti atau jalan terus? Itu pilihan eksistensial tuh. Nah, dalam keadaan itu kita ada tadi dalam tingkat kecemasan sekaligus tingkat prestasi. Itu beda tipis tuh. Kalau kita mau prestasi itu paling tinggal 20 meter paksa jalan di gunung es. Tetapi kita tahu dengan kalkulasi akal 20 meter itu bisa menghabiskan 2 hari kandungan energi kita sebetulnya dipaksa. Dan kalau kita paksa jalan itu berarti heart rate kita tiba-tiba akumulasi itu. Karena ada percepatan itu, bisa naik 160, tiba-tiba meninggal. Nah, kalkulasi itu kemudian membuat kita atau membuat saya memutuskan stop, jangan tambah 20 meter ke atas tuh. Nah, kadang-kala itu menjengkelkan kan, karena puncaknya sebentar kok, tinggal paling 40 menit nyampe itu. Tapi waktu kita katakan berhenti, kebahagiaan justru muncul karena kita mampu untuk menahan arogansi atau kesoktahuan itu, atau menunda sedikit akumulasi testosteron kita supaya terjadi keseimbangan. Nah, keseimbangan itu yang saya sebut sebagai kebahagiaan. Mbak Isa mau nanya nih, aku kan tadi ada yang di-share sama Wiwi tentang 10 rahasia hidup bahagia Ikigai. Itu ada poin ke-10 itu bahwa kita tuh nggak boleh pensiun. tidak boleh pernah pensiun. Nah, never retire. Ya, aku tuh ingat ada di Belanda ada program itu di mana orang-orang yang udah pensiunan itu dipekerjakan, memberikan pendampingan, pelatihan untuk UKM di negara berkembang gitu. Kalau di negara kita apa bisa ya kayak gitu kan, banyak sekali orang-orang pinter yang umur 56 tahun itu udah pada pensiun. Terus mereka kalau nggak ngapa-ngapain tuh malah lagi cepet turun ya, cepet merasa nggak berguna gitu kan. Sedangkan kita di negara kita tuh banyak tuh UKM yang perlu didampingi atau apa gitu tuh, itu apa mungkin gitu. Mungkin Bang Rocky, Mas Rocky itu gimana? Itu kayaknya bagus banget kalau bisa dilakukan karena orang pinter Indonesia itu sangat banyak dan banyak sekali gitu. Itu aja mungkin bertanya. Makasih. Orang pinter banyak, yang good looking juga banyak. Mungkin good looking ada juga. Iya. Benar. Tetap berada di level emosi courageous, semangat. Courageous ya. Ya, betul. Dan nanti bisa saling berinteraksi ya antara
waktu bekerja atau misalnya tidak pensiun itu kan berarti kan kita bermanfaat kan. Nah, karena masa bermanfaat maka level emosi naik ke semangat, atau karena naik ke semangat maka kita merasa senang karena bermanfaat, kan bisa juga begitu. Jadi tetap semua tadi itu kalau dilihat dari 10 tips-tips yang di Ikigai itu sebetulnya adalah intinya ya kalau saya lihat adalah memanage supaya emosi kita tetap paling nggak ada di courageous. Oh, Oke. di courageous ya. Ya. Apa bukan itu konsepnya legacy, bahwa ketika kita sudah mendekati 60, kita harus berpikir ada legacy yang kita tinggalkan. Tapi kan itu konsep yang sekuler ya. Kalau di dalam Islam dikatakan bahwa kita harus ada amal jariah yang akan kita bawa, bukan yang akan kita tinggal begitu. Apa bukan begitu? Ya, jadi kalau ya memang itu betul banget. Jadi maksudnya kalau di konsep Islam itu kan setiap yang dilakukan kan jatuhnya ibadah kan. Ibadah amal jariah gitu ya. Jadi pada saat kita mengerjakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu yang kita buat, katakanlah misalnya kita dokter misalnya ya, kemudian bikin klinik kecil aja ya sebagai karya kita. Kemudian klinik itu kan berarti kita meninggalkannya untuk berguna buat orang-orang lain. Ini pun amal jariah ini bukan hanya hari itu meninggal kita membawa pahalanya si membuat rumah sakit, tetapi pas kita udah meninggal, rumah sakit ini dipakai terus, maka dia jalan terus. Ya. Itulah makanya di dalam konsep amal jariah ini masih terus pada saat meninggal masih bisa terus bertambah. Jadi kalau ada orang meninggal, misalnya orang meninggal, terus kemudian kita lihat ini orang ini nih galak banget nih, dia meninggal nih galak nih misalnya gitu ya. Tapi dia memberikan banyak manfaat ke orang lain, minimal misalnya konsep-konsep pemikirannya dipakai oleh orang lain, itu jalan terus itu. Iya. Jalan terus. Ya, dan sama Pak Rocky dengan kalau Mas Rocky Gerung ini nggak tahu nih, bukan legacy yang dia bawa amal jariah yang banyak sekali ini. Videonya akan anak cucu saya akan menikmatin terus ini. Ya, karena kan tetap ada yang ditinggalkan kan? Iya. Kan? Iya. Nah, tetapi itu tadi konsepnya nyala terus dia punya. Karena kebermanfaatan ini bukan hanya satu jalur, maka akan banyak jalur kalau yang menggunakannya lebih banyak lagi. Itulah juga konsep-konsep gitulah yang membuat kita semangat untuk usia tua pun tetap harus melakukan sesuatu gitu. Ditemukan begini, emosi dia akan mempengaruhi feeling, thinking, acting gitu. Nah, ya. Dan jadi memang kalau tadi dari awal saya cerita emosi karena memang dia sesuatu yang sangat sangat penting untuk dikenali dulu. Nah, setelah kita kenali, maka kita bisa memanage. Pada saat kita memanage-nya senantiasa kalau dia turun naikkan ke atas, maka setiap apa yang kita pelajari itu akan masuk ke otak kita. Nah, biasanya kalau dari ilmu neuroscience, ilmu-ilmu pelajaran-pelajaran itu akan masuk di bagian depan ini, di belakang dahi. Ada sebuah area yang disebut lobus frontalis secara keseluruhan, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang sering disebutnya prefrontal cortex. Nah, ilmu masuk di situ. Dari mana ilmu itu masuk? Ya dari indera kita ya, dari pendengaran, dari mata, dari omongan-omongan kita, dari tulisan dan sebagainya. Dia akan masuk tetapi berkumpulnya dulu ke batang otak tadi. Ke batang otak, tadi otak reptil tadi. Sebelum dia dibawa ke depan. Nah, uniknya ilmu ini sebelum dia sampai ke prefrontal sebagai tempat bersemayamnya ilmu yang nantinya akan jadi sebuah landasan referensi pada keputusan dan sebagainya, dia akan lewati batang otak dan lewati otak emosi. Dia lewati otak reptil dan dia lewati otak mamalia gitu. Itulah makanya pada saat kita mau berilmu atau mau belajar, yang pertama itu harus kita rilekskan dulu batang otak dengan otak emosi gitu. Karena kapan batang otak sudah tegang, maka siapapun yang ngajarin dia akan fight or flight gitu. Ya, tentu, makanya kalau ya Bu, itu terus Bu Dokter. Ya, jadi tetap ada orang memilih siapa sumber yang mengajarkan. Ada orang begitu karena otomatis batang otaknya itu dia menerima ya kalau dia rileks gitu. Ya. Misalnya kalau saya karena waktu pertama kali saya lihat Bang Rocky itu cerita tentang feminisme, ya Bang masih ingat kali ya?
sebuah feminisme laki-laki baru. Wah, dimonitor semua. Oke. Itu karena saya harus men-setting untuk melihatnya dengan rileks, sehingga otak reptil tidak fight dan flight gitu. Nah, pada saat di awal kita membuat rileks, kemudian emosi itu otomatis tuh, kalau batang otak rileks, emosi juga rileks, maka level emosi naik ke acceptance. Sehingga kan pembahasan itu kan cukup panjang ya, Bang Rocky mengatakan ya, dan intinya tuh baru ada di tengah tuh, di menit kesekian gitu. Oke. Sekian, oh ini dia nih, ini masuk di sini. Karena kalau misalnya kita belajar pada siapapun, kemudian kita men-setting batang otak sudah rileks, otak emosi mamalia juga sudah rileks dan naik ke level acceptance, itu mau musuh juga yang ngomong kita bisa dapat juga dia punya intisari kebenaran-kebenarannya. Nah, kira-kira begitu. Makanya kita sih sebetulnya lebih enak loh. Jadi kayak kita gini, Bu Ayu, yang pusing kan Bang Rocky untuk mencari merangkaikan pola pikirnya. Kita udah dapat intisarinya gitu. Iya, betul. Karena begini nih, itu yang disebut saya pakai teknik pedagogi namanya itu. Ya. Karena kita nggak tahu audiensnya basis IQ-nya seberapa. Secara teknis saja kita nggak tahu threshold emosinya seberapa. Jadi saya harus di awal itu cicil sebetulnya itu semacam umpan untuk tahu kalau diabstraksikan dapat nggak. Kalau saya provoke sesuatu thought provoking itu reaksinya positif atau negatif. Jadi kadang-kala memang di awal itu kita kayak main judi sebetulnya kan. Sebelum konsep dasarnya itu diluncurkan, sebelum grand opening, kita bikin dulu soft opening hanya untuk mengakrabkan dengan orang yang di depan saya, biasanya mahasiswa atau publik yang ingin dengar lecture. Jadi itu sebetulnya secara alamiah akan terjadi kalau kita peka terhadap kehadiran orang lain. Kalau saya nggak peka, kalau dia robot ya dengan sendirinya saya langsung masuk pada istilah teknis dan nggak peduli apakah dia mau terima dengan akal atau dia terima dengan kolbu. Kan itu kita mesti hitung juga kan fasilitas itu. Jadi itu ilmunya begitu dan itu betul-betul dideteksi dengan sempurna oleh Dr. Aisyah. Dan dia dapat di tengah-tengah baru core krem de la kremnya baru mengental di menit ke 30 40. Thanks Dr. Aisyah. Ya, dan teknik kayak gitu tuh kadang-kadang ada orang yang menguasai secara alamiah karena itu sebuah kecerdasan interpersonal gitu. Jadi kalau misalnya kita bahas Bang Rocky misalnya, walaupun misalnya mungkin belajar teknik pedagogi, tetapi kecerdasan interpersonalnya juga sudah ada sebetulnya, sudah jadi sebuah bakatnya gitu. Kecerdasan bahasanya juga ada, kemudian intrapersonalnya juga tinggi kalau saya lihat ya, sehingga setiap apapun yang diolah sebagai sebuah pemikiran itu ya kita nangkepnya enak gitu. Asal itu tadi ada juga audiens yang belum apa-apa dia sudah fight gitu. Belum apa-apa. Ya, belum apa-apa dia sudah tegangkan itu dia punya batang otak. Sehingga sehingga ya yang dilihat langsung ini salah nih. Oh enggak begitu nih harusnya. Oh. Iya. Kayak gitu. Nah, tadi dan kaitannya dengan kolbu ini juga unik ini, menarik sekali. Jadi kan itu emosi ya. Emosi ini bukan kalbu. Emosi itu dia ada di limbic system. Nanti kolbu itu akan merujuk ke organ yang namanya jantung. Ya. Tunggu, akal dengan otak apa bedanya? Ya, otak ini banyak bagiannya. Ya, akal di mana? Yang disebut akal itu yang tadi di prefrontal tadi. Yang kita isi dengan berbagai macam variasi pengetahuan, variasi ilmu gitu kan. Nah, dan itu nggak bakal penuh tuh. Kalau kita misalnya Bu Ayu rajin belajar terus-menerus ya, yang akan menyenangkan file-file ilmu pengetahuannya jadi banyak sehingga pada saat nanti memanage emosi juga itu bisa membuat kebijaksanaan gitu kan. Nah, kalau kolbu itu merujuknya ke jantung. Ternyata begini,
dari otak itu ada poros khusus otak ke jantung. Ada sistem-sistem saraf, nervus vagus, glossoparuncus yang ke jantung. Jadi emosi juga dia nanti menstimulasi feeling gitu. Feeling. Nah, kemudian tahun 2000 itu bahkan 98, mulai tahun 98 itu ada penemuan di jantung ada sel otak. Di jantung itu ada sel otak. Nama sel otak kan neuron. Kalau kita belajar otak, katanya kata ilmuwan ini, neuron ini di otak kita, sel otak itu ada sekitar 100 miliar. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer tercanggih di zamannya. Berarti kita punya 100 miliar. Nah, kemudian jantung tahun-tahun mulai 98 itu diteliti. Kemudian tahun 2000 sudah mulai ada pernyataannya bahwa di otak ada sel jantung jumlahnya 40.000. Dan sel jantung di sel-sel otak yang ada di jantung berpotensi juga untuk merekam sebuah peristiwa, merekam pengetahuan, kemudian juga menjadi sebuah memori, ya. Sehingga itu tadi. Jadi kalau misalnya orang bilang kolbu itu selalu mengarah ke dadanya, itu sudah benar gitu, ya. Walaupun dulu sering diartikan kolbu ini hati gitu ya. Kalau hati secara anatomi dia lever, dia posisinya di sini. Posisinya dia agak ke bawah, agak ke abdomen, rongga abdomen dan ke kanan gitu. Tapi yang menarik sekali bahwa kolbu itu merekam peristiwa gitu. Nah, apakah memang yoga atau meditasi atau zikir itu memang memecurkan kolbu atau memecurkan akal atau meredam nafs gitu? Jadi yoga, tai chi, meditasi, bahkan sholat. Ya itu, itu sebuah teknik yang nanti akan terjadi mekanisme yang kompleks di tubuh kita. Terutama kalau kita tadi sudah bahas tentang otak reptil dan otak mamalia tadi. Betul. Ya, paling umumnya adalah dia merilekskan batak otak, merilekskan otak emosi. Ya, kemudian nanti ada pendekatan lagi tentang gelombang otak. Nanti mungkin pernah Bu Ayu dengar ada namanya gelombang beta, alfa, theta, delta, kan gitu ya. Iya. Jadi karena otak kita ini tadi terdiri dari 100 miliar komputer dan itu memang ada listriknya, maka di otak kita itu ternyata listrik ini bisa berputar cepat. Kalau dia berputar cepat, ya kurang lebih di atas 13 siklus per second, itu namanya beta. Ya, kemudian kalau dia lebih di bawahnya, ya di bawah dari 13 gitu, sekitar 8 sampai 12 CPS, itu kita sering sebutnya gelombang alfa. Nah, gelombang alfa ini adalah pintu untuk menata ya pikiran yang sering juga terkenal dengan istilahnya bawah sadar, subconscious mind. Nah, salah satu nanti isinya subconscious mind itu emosi tadi, yang di tengah tadi. Oke. Nah, meditasi, sholat, kemudian yoga dan sebagainya, salah satunya adalah membuat gelombang yang beta tadi, yang tegang di atas 13 CPS, itu dia mulai putarnya pelan-pelan sehingga masuk di gelombang yang range-nya di alfa tadi, dan di alfa ini pintu bawah sadar gitu. Nah, apa sih yang mau dibetulin? Memori. Karena memori yang ada di depan kepala kita ini mungkin ada memori-memori waktu dulu waktu pas programming dulu, ada yang nggak enak, ada yang bikin sedih, ada yang bikin kesal. Apa sih yang terjadi di otak kita pada saat terjadi memori? Dia koneksi neuron, koneksi dari kabel-kabel si komputer ini dia terkoneksi. Dan koneksi ini kalau misalnya peristiwanya ini sesuatu yang tidak menyenangkan, itu sambungan sarafnya, kalau ibarat sambungannya itu ada lemnya, itu lemnya lem Korea, Bu. Yang susah lepasnya. Ya, bukan lem nasi. Kalau lem nasi kan gampang lepas ya. Jadi kalau ada sebuah peristiwa yang sangat menakutkan, sangat menyebalkan, pokoknya pakai sangat lah, bahkan juga sangat menyenangkan, sambungan neuron di otak kita tuh karena dia ada kabel-kabelnya itu lemnya, kalau kita ibaratkan lem itu tadi, lem yang kuat sekali. Neurotransmitter yang keluar sangat banyak. Makanya kalau ada hal-hal yang zaman dulu mungkin ya mungkin remeh-temeh kali ya. Kalau zaman kita kan dulu karena ibu kita ya pola asuhnya kolonial kan kita sering dicubit kan. Pada saat mungkin dicubit itu ada sesuatu yang kita rasakan kekesalan gitu, maka dia ada memori kekesalan terhadap kita dicubit ibu kita gitu kan.
Nah, ini kalau tidak dibetulkan dengan teknik-teknik yang tadi Bu Ayu sebutkan, itu menghambat perilaku kita terhadap ibu kalau ibunya masih ada gitu. Secara pengetahuan kita tahu kata kita harus berbakti sama ibu, kita sayang karena dia yang melahirkan kita. Tapi ada memori-memori yang tanpa sengaja juga, karena pada zaman dulu itu pola asuhnya kayak gitu ya. Jadi kita dicubit-cubit, itu terbentuklah di bawah sadar kita sebuah past programming atau memori yang menyedihkan, sehingga mau meluk ibunya tuh masih agak-agak nggak separuh hati, cuman separuh hati gitu, nggak setulus hati karena ada masalah itu. Itulah yang dibetulkan dengan teknik-teknik yang tadi kita bahas tadi. Karena pada saat melakukan gerakan-gerakan tadi, katakanlah sholat ya, kalau kita umat Islam sholat, mulai dari wudu saja, otak kita yang cepat putarannya itu mulai rileks. Mulai dari takbiratul ihram terus ya rakaat demi rakaat sampai salam, itu membuat batang otak rileks, otak emosi rileks, otomatis levelnya naik. Paling tidak ke semangat, atau paling bagus lagi kalau misalnya sholatnya tenang-tenang, khusyuk, ya dia masuk ke pencerahan kayak gitu. Nah pada saat habis sholat terus minta ampun, astagfirullahaladzim, minta doa, ya Allah, kita doakan orang tua kita, itu membetulkan bawah sadar kita. Ya. Jadi kita memaafkan jadi ceritanya gitu, sehingga sambungan neuron yang tadi pakai lem Korea, karena kita sudah memaafkan, dia pelan-pelan lem itu luntur. Jadinya jadi kayak lem kanji aja deh. Tapi tetap ada lemnya gitu. Ya. Nah, yang tadi Dokter Aisyah bilang, kalau ketika kita marah, kemudian kita menghirup menarik nafas, artinya kalau yang diajarkan oleh Rasulullah, ketika kita marah kita disuruh berdiri. Kemudian kalau kita masih marah lagi kita disuruh wudhu gitu kan? Gini, jadi kalau marah berdiri disuruh duduk. Oh, masalah berdiri suruh duduk ya, betul. Duduk masih marah disuruh rebahan. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari itu efeknya itu apa itu sebenarnya? Perubahan posisi. Perubahan posisi. Makin kita mendekati tubuh kita mendekati bawah itu tanah itu atau gravitasi bumi, ya makin cepat mekanisme kekesalan dan kemarahan itu lepas dari pori-pori kita gitu. Makanya kalau misalnya rebahan masih marah kan disuruh wudhu, kita baru pakai air. Karena di subkutis di bawah kulit kita ini ada pori-pori yang adalah pori-pori yang melepaskan gelombang-gelombang energi. Kalau kita belajar lebih dalam lagi ya kayak gitu. Makanya ya jadi memang yang metode alamiah tarik nafas. Tapi kalau misalnya metode yang untuk kita khusus, misalnya kita tadi ya berdiri, duduk dan sebagainya, dan suruh istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, ini karena waktunya sudah hampir maghrib. Enggak, ini saya punya pertanyaan balik lagi ke konsep Ikigai. Pertanyaannya untuk Mas Rocky dan Ibu Aisyah, Ibu Dr. Aisyah. Jadi kembali lagi ke konsep Ikigai. Di situ tuh learning for Ikigai, jadi reason for being. Jadi ada 4 langkah. Jadi apa yang kita cinta, apa yang kita passion kita di apa, kemudian kita bagus di skill kita di mana, kemudian apa yang diperlukan oleh dunia. Jadi maksudnya apa yang diperlukan oleh masyarakat sekeliling kita atau komunitas. Kemudian apa yang bisa kita hasilkan uang dari apa yang kita sukai tadi. Jadi ada 4 step dari konsep Ikigai. Kelihatannya baik Mas Rocky maupun Ibu Dr. Aisyah sudah menemukan Ikigainya, atau jadi di situ kan follow your Ikigai ya. Kira-kira apa sih Ikigainya Ibu Aisyah? Jadi ya, track orang untuk tiba di nostalgia tadi itu beda-beda macam-macam. Kalau saya misalnya memperoleh semacam pengetahuan tentang diri sendiri, dan itu adalah fasilitas pertama untuk menemukan happiness, tentu beda dengan Widi yang di dalam profesi serve banyak orang itu.
atau Dr. Aisyah yang karena profesinya juga harus terus-menerus mengupdate pengetahuan supaya ada eksplanasi akademis terhadap apa yang diterangkan ke publik tuh. Ilmu pengetahuan sebetulnya mempermudah penjelasan-penjelasan hubungan antara kepala, jantung, dan gerak. Orang Prancis punya pepatah, bunyinya kira-kira begini nih. Hati memiliki akal yang tidak dimengerti oleh otak gitu. Wow. Jadi ada dua akal yang di otak dan akal yang di hati. Akal yang di hati tidak dimengerti oleh otak gitu. Jadi kalau otaknya pusing dikirim ke hati itu problemnya tuh. Kira-kira begitu gampangnya tuh. Ya tentu ada keterangan Darwinian, neuroscience yang menganggap bahwa yang baik itu selalu mudah untuk jadi cultural meme. Jadi dia pindah-pindah dari satu situs bahagia ke bahagia yang lain. Sehingga kebahagiaan itu sebetulnya adalah ekspansi dari meme yang baik. Meme yang buruk seharusnya berhenti supaya evolusi manusia berlanjut. Tapi itu teori ilmu pengetahuan. Yang lain kali kita bisa bahas di sini. Tapi sekedar share sesuatu yang lebih pribadi. Saya berkali-kali naik gunung itu. Dan itu jadi semacam pekerjaan rutin tuh. Saya pernah ada di Gunung Elbrus atau di Himalaya yang dinginnya itu minus 30. Minus 30 dinginnya, kecepatan angin 80, menahan dingin segala macam, dan dikejar oleh target tapi sekaligus dibatasi oleh kelelahan. Nah, dalam keadaan itu seluruh hormon itu seolah bergejolak, ingin saling memanfaatkan. Hormon mana yang akan membuat kita mengambil keputusan berhenti atau jalan terus? Itu pilihan eksistensial tuh. Nah, dalam keadaan itu kita ada tadi dalam tingkat kecemasan sekaligus tingkat prestasi. Itu beda tipis tuh. Kalau kita mau prestasi itu paling tinggal 20 meter paksa jalan di gunung es. Tetapi kita tahu dengan kalkulasi akal 20 meter itu bisa menghabiskan 2 hari kandungan energi kita sebetulnya dipaksa. Dan kalau kita paksa jalan itu berarti heart rate kita tiba-tiba akumulasi itu. Karena ada percepatan itu. Bisa naik 160, tiba-tiba meninggal. Nah, kalkulasi itu kemudian membuat kita atau membuat saya memutuskan stop. Jangan tambah 20 meter ke atas tuh. Nah, kadang-kala itu menjengkelkan kan, karena puncaknya sebentar kok, tinggal paling 40 menit nyampe itu. Tapi waktu kita katakan berhenti, kebahagiaan justru muncul karena kita mampu untuk menahan arogansi atau kesoktahuan itu, atau menunda sedikit akumulasi testosteron kita supaya terjadi keseimbangan. Nah, keseimbangan itu yang saya sebut sebagai kebahagiaan tuh. Nah, contoh lain misalnya kalau kita naik gunung itu ada semacam aturan kebijakan. Kalau kita naik ke arah 4.000 meter, maka kita harus menginap di 3.900. Jadi turun sedikit tuh. Karena tubuh kita tuh merekam perjalanan. Nah, kalau kita berhenti di 4.000 lalu kita tidur di situ, tubuh itu belum mengenali yang 4.000. Sehingga bisa terjadi macam-macam, hipotermia atau gagal otot. Tapi kalau kita turun ke 100 meter sebelumnya, tubuh sudah pernah berada di 4.000, di 3.900. Jadi kalau kita camping di situ, maka kita jadi lega dan tidurnya pules. Jadi itu juga yang disebut dengan tadi nostalgia. Balik ke rumah ibu itu selalu lebih menyenangkan daripada Anda ada di apartemen yang Anda baru beli itu. Jadi saya kira batin kita memang diset untuk mengenali apa yang pernah kita punya itu. Nah, harapan itu adalah soal lain. Jadi sama seperti kalau kita pakai baju, kalau saya pakai kaos, orang selalu bilang itu Rocky Gerung kaosnya kok itu aja tuh. Karena saya merasa nyaman. Jadi misalnya t-shirt itu semakin kumal dia semakin memberi kita kebahagiaan tuh. Bukan karena ada memori dengan urusan batin, tapi sebetulnya keadaan adaptasi kita memutuskan bahwa yang pernah kita kenali itu membuat rasa aman.
Yang belum kita kenali justru itu mencemaskan tuh. Nah, alam memberi kita fasilitas untuk bikin kalkulasi tuh yang di depan itu berbahaya apa tidak. Jadi saya kira itu share sedikit, dan sebetulnya bisa dibikin algoritma untuk tahu itu berbahaya nggak berbahaya dengan memasukkan semua variabel yang pernah kita punyai, kecemasan, lalu kita pinjam apa namanya itu human genome, peta DNA dunia yang udah diselesaikan 20 tahun lalu, kita cari cara apakah nenek moyang saya pernah mengalami kecemasan seperti saya. Tapi itu bisa diulas secara akademis. Nah, yang lebih penting sebetulnya adalah share semacam ini, kita bisa saling memberi bagian yang pernah kita alami, supaya orang lain bisa bandingkan itu, bukan untuk mempengaruhi dia, tapi supaya dia bikin perbandingan, mempermudah dia untuk menemukan jenis kebahagiaan dia sendiri itu. Nah, buku-buku yang ada di toko buku atau segala macam aturan tentang hidup bahagia, kadang-kala kita baca secara teknis aja tuh. Lalu begitu kita terapkan sebetulnya gagal semua tuh. Padahal sebetulnya inner self kita telah menyusun kurikulum untuk berbahagia. Tinggal kita serahkan pada momentum, dan kita jangan tahan bila kebahagiaan itu tiba-tiba muncul. Nah, kadang-kala kita nggak rencanakan, tiba-tiba nafas kita jadi lega tuh, dan kita menganggap bahwa oke, udah lega, jadi apa yang kita ingin omelkan hilang begitu aja, nggak usah lagi dikembalikan sebagai pekerjaan rumah. Ngomel itu hentikan sebagai pekerjaan rumah tuh, karena begitu ngomelnya belum diselesaikan, dia merasa bahwa belum dapat keseimbangan. Padahal sebetulnya nafas itu adalah indikator pertama bahwa problem telah selesai. Begitu nafasnya menjadi teduh, heart rate-nya juga bagus, tadi batang otaknya jadi lemes, segala sesuatu adalah keajaiban. Dan keajaiban itu yang kita sebut sebagai kebahagiaan masing-masing. Jadi masing-masing bisa bikin keajaiban sendiri dengan mempelajari nostalgia yang pernah dia punyai. Itu modalnya. Oke. Saya udah jadi kayak ini ya, kayak motivator ya. Kayak Ustadz. Kebahagiaan itu relatif, masing-masing orang punya kebahagiaan masing-masing. Nah, sekarang Ibu Aisyah, gimana Ibu Aisyah? Ya, itu yang disebut passion tadi kan kalau di Ikigai itu ada passion, mission gitu ya. Ya. Passion gitu ya. Nah, tadi yang Bang Rocky katakan itu memang passion, karena betul tadi ya sesuai ukiran atau sesuai ya DNA yang ada di tubuh manusia ya, karena memang setiap orang itu dia punya multiple intelligence atau punya genetik yang ada. Jadi kalau misalnya Mas Rocky senang gunung, berarti dia ada peta di otaknya Pak Rocky adalah kecerdasan naturalis itu, dan itu genetik memang genetik, dan makanya bisa jadi tadi kalau dikatakan, kalau kita mau tanya balik lagi kira-kira kakek siapa nih, kakek dari pihak mana yang kira-kira yang sama ini seperti saya sekarang saya lakukan, senang dengan gunung. Itu betul-betul karena memang kecerdasan yang ada di setiap manusia itu ada genetikalnya atau ada turunannya. Tapi kita belum mesti langsung dari bapak ibu kita di atas ya. Itu genetik ya. Peta genetik itu bisa leluhur sampai 7 leluhur ke atas gitu. Wow. Cuman kadang-kadang karena kita nggak kenal leluhur kita yang di tingkat 3, makanya kita nggak tahu kira-kira bisa jadi dari beliau lah, dari mereka lah yang seperti itu ya. Jadi saya ini banget ya tentang passion dari Pak Rocky, karena buat saya kecerdasan naturalis ada di diri saya, cuman dia urutannya bukan yang dominan. Jadi kalau misalnya ada multiple intelligence, setiap orang kurang lebih ada 8 kalau karena Howard Gardner pernah bilang gitu ya. Mungkin saya yang naturalisnya yang ke-8 gitu. Seneng ke gunung kalau paksa. Seneng ke gunung, tapi kalau dipaksa misalnya Pak Rocky bikin acara mungkin nanti di gunung, aku ikut. Nah, cuman tapi karena ada ajakan itulah, maka lama-lama terasa juga enak juga ya ternyata di gunung ya. Karena memang itu tadi naturalis saya atau kecerdasan naturalis yang karena dia rendah tidak menjadi sebuah passion yang arahnya ke gunung gitu. Dan kalau perlu lem Korea tuh.
Ya, perlu dibentuk modifikasinya. Ya. Jadi kayak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya ya misi ya kalau saya kerja di narkoba, awalnya karena misi ini terbentuk ya, karena keluarga ya, karena adik yang kena narkoba gitu kan. Saat itu juga saya nggak pernah kepikiran akan menjadi dokter narkoba, tetapi karena saya tahu juga passion saya memang, saya senang berinteraksi dengan orang atau interpersonal juga cukup tinggi. Kemudian tuntutan dunia yang saat itu ya Indonesia membutuhkan tahun 98 adalah orang yang mau menemani pecandu untuk pulih ya. Akhirnya saya punya misi ke situ gitu ya. Akhirnya lama-lama passion dan misi ini akhirnya menjadi sebuah profession kan gitu. Ya menjadi profession dan akhirnya itu tadi ya sekarang saya juga sangat menikmati bahwa oh iya ya di antara bersama-sama pecandu narkoba ternyata goalnya mereka karena mereka ingin mencari kebahagiaan tadi, Bang Rocky. Dia mencari kebahagiaan, tetapi karena ketemu orang yang salah pada waktu yang salah, dapat solusi yang salah kan gitu. Dia mendapatkan solusi untuk bahagia yang terlalu cepat, terlalu ekstrim. Kita kan kalau pakai heroin itu gembira atau euforia bisa cuman 7 detik, 1, 2, 3, udah fly gitu. Ya. Padahal memang itu tadi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk mencari kebahagiaan di secara alami gitu. Nah, terlanjur dia pakai atau berkenalan dengan sesuatu yang kimia dan salah satu dampaknya bahwa zat-zat adiktif ini membuat ke sebuah adiksi. Itulah akhirnya lama-lama dia adiksi. Dan sekarang untuk melepaskan dari ketergantungan narkobanya, kita mencoba juga mencarikan jalan keluar atau alternatif untuk menstimulasi kebahagiaan yang kembali tidak kimiawi tapi yang alami gitu. Nah ini juga nggak bisa cepat, butuh waktu yang panjang, makanya mereka direhabilitasi minimal 1 tahun. Tapi itu tadi sekali lagi karena juga kadang-kadang orang tua nggak ngerti, disangkanya pakai narkoba itu bisa cepet, baru 2 bulan pada minta pulang anaknya, dan akhirnya pakai lagi, ulang lagi dari awal. Nah dan itu akhirnya karena lama-lama juga tahu juga selahnya ya akhirnya menjadi sesuatu yang vocation dan profession gitu ya. Jadi ya mungkin tanpa kita sadari barangkali ya akhirnya ngikutin juga dari ikigai-nya Jepang itu tadi begitu. Ya, jadi kira-kira gitu Bu Wiwi. Oke. Nice talk. Mas Rocky ada hal-hal yang mau disampaikan lagi? Kira-kira satu-satunya kalimat terakhir saya adalah menahan napas dan mengeluarkan secara natural. Saya enak dapat Bu Ayu juga berupaya untuk gali lebih dalam. Lain kali kita perpanjang pembicaraan semacam ini dengan hal-hal yang gabungan antara sesuatu yang bisa diterangkan secara teoritis, yang lain ada pengalaman kultural yang bisa di-share dan kita bisa jadikan ini semacam tempat bercakap-cakap untuk menabung kebahagiaan. Menabung dulu. Karena 100 tahun masih panjang. Terima kasih Mas Rocky. Terima kasih semua ya. Terima kasih Mas Rocky, terima kasih Dok. Muncul. Dokter